Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifko Junitasari dari kelas 2D dengan nomor NPM 2211000133. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi mengenai controlling atau pengendalian. Di sini saya mengambil 7 materi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sasaran pengawasan, yang ketiga jenis-jenis pengawasan, yang keempat tahap pengawasan, kelima syarat pengawasan, keenam prinsip pengawasan, dan yang terakhir ada manfaat pengawasan. Kita masuk ke pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdapat pengertian dari manajemen, yang berarti manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang dimana di dalamnya terdapat fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pemimpinan, serta pengendalian yang diarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektif dalam artian tepat sasaran, serta efisien dalam artian tepat guna. Materi pertama ada kendali atau controlling. Kendali merupakan suatu pengawasan, atau pengawasan juga merupakan controlling atau pengendalian, di mana kendali, pengawasan, controlling, dan pengendalian ini mempunyai makna yang sama, di mana pengendalian adalah suatu di antara beberapa fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan semula. Maksudnya di sini yaitu pengendalian merupakan proses penilaian atau koreksi terhadap bawahan agar para bawahan dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Kemudian di sini terdapat pengertian controlling menurut beberapa para ahli. Di sini terdapat 3 ahli yang mengemukakan tentang controlling. Yang pertama ada dari Henry Fayol. Ia berpendapat bahwa controlling adalah pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diberikan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Maksudnya yaitu controlling merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, atau memastikan bahwa kegiatan yang telah dikerjakan berjalan sesuai dengan fungsi manajemen dan sesuai dengan standar perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada dari George R. Terry. Ia berpendapat bahwa pengawasan atau controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dan yang terakhir ada dari Harold Kohns. Ia berpendapat bahwa pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tujuan. Maksudnya yaitu di sini adalah pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Kemudian ada sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan dapat diartikan sebagai temuan yang menyatakan terjadi penyimpangan atas rencana atau target. Penyimpangan merupakan tindak yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau apa yang telah ditargetkan, atau dapat dikatakan sebagai melenceng dari jalan yang telah ditentukan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari dari penyimpangan tersebut dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua menyarankan agar ditekan tidak terjadi pemborosan. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan pekerja untuk mencapai sasaran rencana. Kemudian di sini ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan internal dan eksternal.
pengawasan preventif dan represif, dan yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Yang pertama yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang terdapat di dalam lingkungan unit suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan atau yang ada di luar organisasi tersebut atau yang ada di luar lembaga tersebut. Kemudian ada pengawasan preventif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan atau dapat bisa dikatakan merugikan negara. Kemudian ada pengawasan represif, yaitu suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut telah dilaksanakan atau telah dilakukan. Misalnya, penguatan yang dilakukan pada akhir bulan anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Kemudian ada pengawasan aktif atau sering kita sebut dengan pengawasan dekat. Pengawasan aktif ini merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat atau di tempat kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian ada yang terakhir ada pengawasan pasif. Pengawasan pasif atau bisa dikatakan dengan pengawasan jauh adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Materi selanjutnya yaitu tahap penetapan standar yang menyangkut tentang sasaran dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai patokan. Dalam tahap ini bertujuan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan. Untuk melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur atau yang sering kita sebut sebagai standar. Standar inilah yang bertujuan untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran yang ditentukan atau tidak. Kemudian ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan dasar atas pelaksanaan kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat, maka perlu diperhatikan mengenai beberapa hal, yaitu mengenai berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur dalam bentuk setiap jam, setiap hari, atau setiap bulan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, misalnya dalam bentuk laporan tertulis ataupun melalui telepon. Dan yang terakhir yaitu siapa yang terlibat dalam pengukuran, misalnya manajer atau kepala bagian. Kemudian yang ketiga ada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, di mana menyangkut pada proses yang berulang-ulang atau kontinu. Dan yang keempat ada tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Langkah ini merupakan langkah untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang kemudian dianalisa untuk mengetahui apa standar yang tidak dapat dicapai serta mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir ada tahap pengambilan tindakan atau koreksi yang menyangkut dengan perbaikan dalam pelaksanaan. Apabila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka harus dilakukan tindakan berupa mengubah standar yang mungkin bisa terlalu ketinggian atau mungkin terlalu kerendahan, ataupun mengubah pengukuran kegiatan, serta mengubah cara dalam menganalisa dan
Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi, di mana tahap ini menyangkut dalam perbaikan dalam pelaksanaan, agar suatu pelaksanaan dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian syarat-syarat pengawasan. Syarat-syarat pengawasan terdiri dari pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Misalkan terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka dapat diawasi dan langsung dikontrol. Kemudian ada pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus objektif dalam artian pengawasan objektif dan teliti, yaitu keadaan yang menunjukkan yang sebenarnya tanpa ada dipengaruhi pendapat ataupun pandangan pribadi atau pandangan orang lain. Kemudian ada pengawasan harus luwes atau fleksibel. Fleksibel yang mempunyai arti mudah dan cepat untuk menyesuaikan diri. Kemudian pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Dan ada juga pengawasan harus ekonomis, maksudnya yaitu harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal. Pengawasan harus mudah dimengerti, serta pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi agar terciptanya suatu organisasi yang bisa dikatakan sempurna atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada prinsip-prinsip pengawasan. Yang pertama ada memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel, atau seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu dapat dengan mudah menyesuaikan diri, ekonomis, yang dapat dikatakan dengan pengeluaran biaya yang cukup ringan, dapat dimengerti, dan tindakan korektif. Tindakan korektif di sini mempunyai arti tindakan untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan. Kemudian ada pun manfaat pengawasan. Yang pertama ada untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi pekerjaan. Yang kedua ada mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga ada menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan. Yang keempat ada menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. Yang kelima untuk memastikan bahwa sebagai pribadi tidak ditinggalkan. Yang keenam memiliki ruang guna mengeksplorasi pribadi. Yang ketujuh ada merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. Dan yang kedelapan ada menjadi proaktif bukan reaktif. Maksudnya di sini yaitu menjadi proaktif yaitu sikap seseorang dalam bertanggung jawab atas segala keputusan dalam hidup. Orang proaktif memiliki nilai yang dipegang kuat oleh dirinya sendiri dan bukan menjadi reaktif. Reaktif di sini yaitu orang yang digerakkan oleh perasaan, keadaan, kondisi, dan lingkungan mereka. Dan yang terakhir ada memastikan kualitas pekerjaan. Maksudnya yaitu memastikan kualitas pekerjaan yaitu sesuai dengan mutu perusahaan apa organisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau penyampaian yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.